Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Deru selaku dosen pada mata kuliah studi kasus manajemen strategik, TS2 selaku teaching asisten dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kembali, saya Rafli dengan NPM akhir 0108. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi formulation untuk perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mungkin saya akan menjelaskan dulu terkait dengan company profile-nya untuk PT Mayora Indah sendiri. PT ini atau PT Mayora Indah Tbk adalah sebuah perusahaan produsen makanan dan minuman yang berkantor pusat di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Unit bisnis Mayora ini terbagi dalam divisi makanan dan minuman olahan yang dapat dibagi menjadi 6 unit, yaitu biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan minuman-minuman kesehatan. Slogan dari Mayora adalah "Satu lagi dari Mayora" yang sering diperdengarkan pada akhir iklannya di iklan televisi. Selanjutnya, kualitas produk yang bermutu, ditambah promosi maupun inovasi yang masif membuat produk perusahaan ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, produk Mayora tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tapi produk Mayora menuai sukses di negara lain. Misalkan untuk kopi instan Kopiko menjadi salah satu pemimpin besar di negara Filipina. Selanjutnya, untuk visi dan misi perusahaan PT Mayora ini adalah menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia dan di global. Untuk misinya, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri. Dan yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Next, selanjutnya kita akan masuk ke dalam strategi yang digunakan atau diimplementasikan oleh perusahaan ini. Yang pertama kita masuk ke vertical growth, yang dimana PT Mayora ini mengembangkan direct store delivery atau DSD untuk memastikan produknya itu sampai ke toko-toko kecil dengan cepat. Seperti yang kita tahu bahwasanya produk Mayora ini banyak sekali yang sampai ke toko kecil, toko kelontong misalkan di pedesaan, di masyarakat kecil dan lain sebagainya. Dan dengan adanya strategi ini, perusahaan itu memastikan bahwa barang yang mereka jual itu sampai di toko-toko kecil. Mayora juga melakukan strategi backward integration melalui kemitraan strategis dengan pemasok lokal untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Yang kedua, horizontal growth. Mayora telah beroperasi lebih dari 100 negara dan dengan fokus ekspornya ke Asia, Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Selain itu, perusahaan ini juga menjalin kontrak jangka pendek dengan Alfamart, Indomart, dan e-commerce untuk promosi penjualannya. Yang ketiga ada related diversification. Awalnya, produk Mayora ini adalah produk minuman, namun seiring dengan berjalannya waktu dan tren konsumen yang sangat dinamis, membuat PT Mayora ini terus berkembang dan sehingga ada inovasi yang membuat produk dari PT Mayora ini beralih fungsi menjadi kopi dan teh, yaitu ada Kopiko, teh pucuk harum, Beng-Beng, biskuit Roma, dan Better. Selanjutnya ada corporate delay strategi. Ini ada 3 strategi juga. Yang pertama ada pause strategi. Mayora menunda ekspansi pabrik baru. Itu dilakukan ketika pandemi COVID-19, di mana sambil mempertahankan pertumbuhan penjualan produk inti seperti Kopiko dan Beng-Beng yang meningkat secara pasif di angka 8-12% per tahunnya. Yang kedua, ada strategi not change. PT Mayora menerapkan strategi ini selama pandemi COVID-19 dengan mempertahankan operasional dan strategi pemasarannya yang sudah ada meskipun terjadi gejolak di market. Dan yang ketiga ada profit strategi. PT Mayora ini menerapkan strategi ini berbasis portfolio yang bernilai tinggi dan ekspansi di pasar global. Selanjutnya ada corporate retrenchment strategi. Jadi di aspek ini saya mengambil strategi yang captive company strategi yang dimana telah dijalankan oleh PT Mayora itu sendiri, yakni Mayora menghentikan 15-20% varian produk dengan pertumbuhan di bawah 5% setiap tahunnya, terutama pada kategori biskuit dan minuman ringan.
Selanjutnya, berdasarkan annual report yang ada dalam website perusahaannya sendiri, yaitu di tahun 2022, PT Mayora mengungkapkan bahwa ada 5 unit utama, Kopiko, Arabica, Beng Beng, biskuit aroma, dan teh pucuk harum yang menyumbang hingga 80% pendapatan perusahaan. Sementara produk lainnya yang memiliki nilai margin rendah itu dihentikan. Nah, selanjutnya ada bisnis strategi, lebih tepatnya di aspek strategic business unitnya. Sebagai salah satu raksasa FMCG di Indonesia, PT Mayora Indah Tbk telah membangun portfolio bisnisnya melalui 4 SBU yang masing-masing memiliki peranan strategis dalam pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan laporan tahunan dan data industri di tahun 2020 sampai 2023 yang telah saya dapat, keempat SBU ini menunjukkan adanya kinerja yang beragam, namun saling melengkapi dalam menopang posisi perusahaan di pasar domestik maupun internasional. Ada 4 subunit, ada 4 strategic business unit yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah SBU Confectionery, yaitu salah satu SBU yang menjadi kebanggaan PT Mayora dengan produk unggulan Kopiko yang mendominasi 85% pasar permen kopi global menurut data yang ada. Yang kedua ada SBU Coffee dan Teh dengan porsi 40% dari total pendapatan perusahaan. Produknya misalkan Arabica dan Kopiko nggak hanya menguasai 25% pasar kopi instan domestik, tapi juga menunjukkan ekspansinya pertumbuhan yang pesat di kancah global. Yang ketiga ada SBU Biskuit dan Wafer. Dia mengandalkan kekuatan produk seperti biskuit aroma kelapa yang menjadi market leader di toko tradisional dengan market share sebanyak 28%. Selanjutnya yang keempat ada SBU New Venture yang meskipun saat ini baru menyumbang 10% pendapatan, tapi bisa kita lihat ada pertumbuhan hingga 25% setiap tahunnya. Nah, keberhasilan produk ini misalkan teman-teman tahu ada Beng Beng Drink yang merebut 15% pasar minuman coklat dan inovasi Arabica Duo untuk pasar halal global. Maka selanjutnya di aspek kompetitif strategi, PT Mayora ini selain dia melakukan strategi first mover, dia juga telah melakukan strategi late mover. Untuk lebih jelasnya, first mover yang dilakukan oleh PT Mayora ini itu adalah produk Kopiko seperti yang teman-teman ketahui. Kalau Kopiko ini awalnya adalah permen yang pertama kali ada di dunia, yakni dipatenkan di tahun 1984 dan menguasai 85% pasar global untuk permen kopi. Yang kedua, Kopiko Ready to Drink ini mungkin sejenis Kopiko untuk minuman yang di tahun 2010-an rilisnya, yaitu salah satu pelopor kopi siap minum dalam kemasan botol di Indonesia. Yang kedua ada strategi late mover yang dimana ada Arabica di tahun 1988 masuk setelah pasar kopi instan dikuasai oleh Indocafe, yakni dari perusahaan pesaing itu Indofood dan kopi kapal api. Arabica sukses lewat diferensiasi rasa, ada cappuccino, mocha dan iklannya yang begitu masif. Selanjutnya ada Beng Beng di tahun 1990-an. Masuk setelah coklat wafer Silver Queen dari Mondelez yang menguasai pasar. Selanjutnya ada Frontal Assault, yakni ada perang harga kopi instan versus Indofood, kapal api dan Indocafe, produk dari pesaing Mayora. Selanjutnya Mayora juga meluncurkan Arabica Cappuccino dengan harga 10-15% lebih murah dari pesaingnya. Selanjutnya ada Flanking Maneuver, ada Kopiko Brown Coffee di tahun 2021 dan Beng Beng Drink. Selanjutnya ada Bypass Attack. PT Mayora ini telah berekspansi ke Afrika dan Timur Tengah, dan mereka ini fokus ke negara dengan persaingan rendah seperti Nigeria dan Sudan untuk produk Kopiko dan Beng Bengnya. Selanjutnya PT Mayora juga fokus ke produk halal premium seperti Arabica Duo, kopi plus kurma untuk market yang ada di Timur Tengah. Selanjutnya ada kooperatif strategi. Kooperatif strategi di sini dibagi menjadi 3
unit yang pertama adalah licensing, kolaborasi dengan Disney edisi spesial Roma Kelapa X Mickey Mouse di tahun 2022, dan partnership dengan kafe lokal, misalkan Kopi Kenangan dan Janji Jiwa. Selanjutnya ada partnership. Mayora juga menjalin kemitraan eksklusif dengan Kopi Kebun Coffee dan Beng Beng Dering selama event Big Sale pada marketplace. Misalkan ada event 22, 33 dan semacamnya. Selanjutnya ada joint venture. Ini ada kerjasama dengan petani kopi yang ada di Lampung dan kolaborasi dengan perusahaan susu yang ada di Australia. Selanjutnya ada fungsional strategi. Kami membagi menjadi 3, yakni segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting geografis dari seluruh wilayah Indonesia dan global. Demografis, semua usia dan setiap lapisan masyarakat bisa merasakan nikmatnya produk Mayora ini. Dan yang ketiga, psikografis, produk untuk konsumen aktif dan praktis. Selanjutnya targetingnya, PT Mayora Indah sendiri menetapkan target pasar yang beragam berbagai segmen konsumen. Selanjutnya, mereka juga membidik pasar dewasa dengan produk makanan konsumen, misalkan energen sebagai pilihan sarapan keluarga dan aroma kelapa sebagai biskuit yang digemari untuk lintas generasi. Selanjutnya, untuk marketing strateginya di aspek positioning, kami menggunakan 4 diversifikasi. Ada positioning berdasarkan atribut dan manfaat produknya, positioning berdasarkan harga dan kualitas, positioning berdasarkan kelas produknya, dan positioning berdasarkan pesaingnya. Selanjutnya ada fungsional strategi, yang dimana kita mulai di aspek finance atau keuangan. Aspek finance ini dibagi menjadi 3, yaitu financing. Berdasarkan annual report di tahun 2020 sampai 2023 telah ditemukan bahwa perusahaan menggunakan kombinasi antara pendanaan ekuitas dan pendanaan utang. Selanjutnya ada investing, ekspansi kapasitas produksi senilai 3,2 triliun untuk pembangunan pabrik di tahun 2021 sampai 2023. Dan kita juga menggunakan teknologi dan otomatisasi sebagai salah satu investasi yang kita lakukan. Selanjutnya, untuk aspek dividend policy, berdasarkan penelitian yang telah saya baca dari Fakultas Ekonomi UI di tahun 2022, kebijakan dividen perusahaan ini termasuk yang paling stabil di FMCG di Indonesia, dengan pertumbuhan dividen tahunan di atas 8-10% selama 5 tahun ke belakang. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan return yang stabil kepada pemegang saham, sambil mempertahankan dana yang cukup untuk reinvestasi. Selanjutnya, untuk aspek SDM, ada Prosperman. Di PT Mayora Indah sendiri, dia mengembangkan program kampus rekrutmen yang dimulai di universitas, sehingga kami bisa mencari bibit unggul lebih dini. Selanjutnya, di aspek development, Mayora melakukan pelatihan teknis berbasis kompetensi seperti food safety dan operasional pabrik dengan pengembangan kepemimpinan melalui Mayora Leadership Academy. Dan yang ketiga, ada maintenance. Ada zero accident melalui inspeksi rutin berbasis resiko di setiap lini produksi Mayora. Nah, ini ada TLWS Matrix Strategi. Ini ada GE Matrix dengan nilai IFAS itu 2,73 dan nilai EFAS 5,70. Yang dimana berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, IM Matrix sendiri ini masuk ke dalam kategori grow and build. Strategi yang diusulkan adalah growth strategi dan expansion strategi. Nah, ini untuk strategi alternatif pro dan kontranya. Setelah saya melihat dan menimbang-nimbang, telah didapatkan bahwa ada 3 strategi utama. Yang pertama adalah growth strategi, untuk kodenya S1. Alasannya adalah karena brand ini memiliki portfolio produk yang kuat dan peluang yang ada di market, sehingga strategi pertumbuhan ini bisa mendorong peningkatan lebih maksimal pendapatan secara berkelanjutan. Yang kedua ada backward integration, yang ketiga ada expansion strategi. Nah, ini untuk aspek finansial untuk perusahaan Mayora itu sendiri. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dan semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.